ini saya berada di mana nih Bang? Lokasinya? Cibogor. Cibogor, Cianjur. Tepatnya di rumahnya Abang kita Cuning nih. Abang kita Cuning cuman nggak mau tampil di sini, ada di belakang layar. Ya, kita di sini ada coba datang soal. Cuning, makasih Bang Cuning atas kesempatan waktunya. Kita sowan ke Cianjur, ke tempatnya Bang Wiro juga. Ada Bang Wiro di sini dan narasumber saya Ketum Pokat Bang Dino Hermano. Oke, ini Tum. Ya. Nih kita ambil buka profil nih. Ya. Profil dari Ketum nih. Biar sempat ter-upload gitu. Ya. Dari apa namanya, perjalanan kisahnya itu. Jadi untuk Sobat YOC perlu tahu sekarang di Budut itu ada basis lah, basis itu ya. Basis ada regional ada, ikatan alumninya ada, semua itu tergabung dalam naungan kota. Gitu. Dari basis, dari ikatan alumni, dari regional, dari angkatan, semuanya itu dirangkum di bawah naungan kota. Nah, jadi kita akan coba wawancara dengan ketumnya yang saat ini, Ketum Pokat Periode ketiga saya. periode ketiga ya. Iya. Dari tahun 2017 sampai 2020. 2020 ini ya. Ya. Oh, ya kita korek-korek sedikit nih. Ya. Dulu ini kebetulan Bang Wiro satu angkatan nih Bang ya. Iya, Satu angkatan nih. Tahun berapa dulu Tum? Lulusan itu? Saya 97 lulusan. Kebetulan kita masuk, saya sama Wiro itu 94. 94. Iya, walaupun Masuk, ya? ya masuk dari di Budi Utomo, saya di STM PGRI 4. Kebetulan Bang Wiro di PGRI 5-nya. Oh. Nah, kita dari berbeda sekolah waktu SMP, ya mungkin juga pernah ada selisih paham juga SMP. Nah, jadi satu lah di Budi Utomo ini Bang, gitu. Ya kan? Dan kebetulan satu basis dengan Bang Wiro. Satu basis, satu ruang lingkup juga kebetulan. Oh, di Gitu loh. Iya. Di daerah satu jalur Satu lah, jalur. dari Ciledug lah. Hmm. Tapi kalau Bang Wiro ini di Ciledug, di Tanah 100, saya di Reonya, lebih tepatnya. Oh, tuh. Jadi kalau saya mau jalan itu Bang, Nah, pakai naik Metromin 69 itu, Iya, betul. saya nungguin dari Ciledug dulu Bang Wiro nih, timnya nih, baru nanti nyambut yang dari Reo. jadi nunggu dari Ciledug, Betul. Ciledug udah komplit jalan, Baru. Nah itu basis kecilnya ya. Iya. 9 ya. Betul. Metro 69 tuh ya. Betul. Nah di perjalanan kumpulnya di mana sih ke basis mistik? Kalau mistik itu dulu di Singgalang ya, kalau kita mau jalan ya. Singgalang. Sinabung lah tepatnya. Sinabung ya. Gitu. Atau Pelbak Iya, Pelbak. Dulu Pelbak dibilang Iya, ya. Pelbak. Pelbak. Betul. Jadi yang dari basis kecil mana tuh kumpul di situ Bang? Kan ada 69. Ada 69, ada 70, 71, 613, 609, 614. Kumpul di situ. Iya, 611 gitu. Berarti itu begitu 74 ya. 69 misalnya nyampe nih, Iya. tim 69. Iya. Masih tunggu tim yang lain lagi nih. Betul. Oh. Jadi kalau udah komplit Bang, semua basis dari basis yang kecil itu barulah kita naik 10 Bang. Ah, Dari PPD-nya Pelbak. 10. Betul. Baru jalan itu. sekolah. Betul. Ya. Nah, ini yang ya dulu tahu lah perjalanan ini kalau dari Ciledug sampai Pelbak itu udah punya histori sendiri pasti. Betul Bang. Betul. Belum lagi 10-nya tuh Bang. Betul. Nah, kalau dari Ciledug ke Pelbaknya sendiri tuh perjalanannya gimana? Aman, lancar apa gimana gitu? Enggak, kita tetap ada kendala waktu itu. Tetap ya.
sampai Ciledug pun tetap ada kendala. Ada kendala. Dari situ juga kan ya musuhnya. Maaf nih ya sebelumnya ya. Kita ini aja lah, kita cerita. Nih yang era gamblang aja 90-an nih. Di era 90-an kebetulan Bang Dino Hermano sebagai ketua Propat di era 94 atau 94 94. Ini perjalanan di era 94. Ya, di era 94 itu tadinya juga sebelum 9-nya sendiri itu. Iya, di 69-nya sendiri itu ya sebenarnya ya kita sih ya namanya anak baru lulus dari SMP itu lugu-lugu ya Bang. Termasuk Bang Wiro juga lugu. Jujur saya gitu loh. Saya juga waktu masuk itu oh ini yang namanya budut ya. Oh kayak begini ya. Kan kayak gitu. Nah, dari situ kita mulai tuh pelajari itu. Oh, kita dulu dari yang senior kita nih diinstruksikan seperti ini ya kita harus ikutin Bang. Gitu loh. Di 69 sendiri udah ada yang seniornya juga? Ada yang senior kita juga ada. Yang dari Ciledug Bang Wiro sendiri juga ada seniornya. Gitu. Mereka juga dibilang dulu senior saya itu 95 kalau nggak salah, angkatan 95 itu kelas 3 ya. Iya. Kita kelas 1 itu. Wah, itu bener-bener kita ya kata habis ya gitu. Waduh, dihajar habis gitu. Cuman kita dapat pelajarannya gini Pak. Kita bisa mengerti Bang antara yang tua cara menghormatin sama yang muda juga itu kita lebih bisa mengerti Bang. Masih gitu ada menghargai. Betul. Dan juga kita sebagai waktu anak didik kelas 1 pertama itu kita memang diajarkan itu supaya tidak kurang ajar sama yang lebih tua di atas kita. Itu lebih tepatnya sih itu ya. Gitu loh. Apapun yang terjadi di jalur 69 itu ya dari pernah juga saya sampai Ciledug itu rasanya Bang Wiro dihantam sama musuh-musuhnya anak budut itu ya saya ngerasain juga gitu loh karena dari situ juga kita ada nih pelajaran juga rasa saling memiliki seperti keluarga nih. Oh ini keluarga kita loh, solidaritas. Iya, keluarga kita, lebih tepatnya sih ya hubungan mempererat hubungan kekeluargaan ya jadi jatuhnya. Walaupun kita dari SMP itu nggak saling kenal Bang, jujur saya ya mungkin juga waktu SMP saya pernah berselisih paham juga SMP saya sama SMP-nya Bang Wiro kan gitu. Ya gitu loh, tadinya nggak kenal Bang, dari situ barulah kita yang disatukan di situ ya. Betul. Dan nggak sembarangan juga Bang Wiro ini sebenarnya di SM 5 memang dia juara kelas Bang. Juara kelas dia. Kita tahu waktu dia lagi sekolahnya itu gitu loh. Sampai dia menghilang pun 2 periode itu senang. Gitu loh. Prestasi dia. Jujur, saya dibandingin sama dia, saya nggak ada apa-apanya. Dia peringkat 1, saya peringkat 8. Jauh. Gitu. Walaupun beda sekolah nih ya, antara PGRI 4 PGRI. Dan Bang Wiro ini yang setahu pengetahuan saya ini dia adalah dulu dia dapat beasiswa Bang dari kelas 1. Gitu loh. Dapat beasiswa beliau. Gitu. Makanya kadang-kadang waktu saya sekolah agak iri sama dia. Agak iri. Gitu loh. Oh dia bisa pintar, saya enggak gitu. Benar, ini sebenarnya apa ya? Karena saya bisa tahu beliau ini karena kan saya memang kelas 1-nya sama beliau, ditatar bareng, dipukulin juga sama beliau, sering ketangkep juga sama beliau juga kan gitu. Iya, jadinya tahu bareng-bareng terus bahwa dari kelas 1. Iya, bahwa yang bersangkutan ini Bang Wiro ini memang dulunya dari kelas 1 ini dia dapat beasiswa Bang dari STM 5 sampai kelas 2. Dia ini nggak pernah bayaran, dia dapat beasiswa. Gratis terus ya? Iya benar. Udah tanya bersangkutan. Akhirnya biar begini-gini Bang Wiro berprestasi, bandel-bandel, tetap prestasi jalan terus. Gambar Bang, gambar bangunan apa dulu Bang? Bangunan? Oh bangunan? Iya, nanti itu. Oh itu tuh? Ya otomotif Bang. Otomotif? Otomotif. Saya waktu itu memang menggandrungi mobil waktu itu. Iya. Sampai sekarang ya jadi. Sampai sekarang, oh iya, kerja di mobil.
Nah, selama perjalanan itu tuh kisah-kisahnya gimana tuh? Ini dari yang 69 dulu sampai ini nih, sampai 40 yang ditembak. Ya kalau ya yang tadi saya cerita itu bang, kita tetap karena saudara kita belum muncul dari Ciledug, kita tetap settle di Priok itu. Tunggu sampai kumpul semua Iya. ya. Memang kita seperti itu bang. Ya. Dan Ya. kita dilatih dengan anak kelas 3 pun seperti itu. Ini keluarga lu, dia belum datang. Kita berangkat sekolah tuh bareng-bareng, kita sama-sama. Pahit, seneng, susahnya kita tanggung sama-sama. Ya. Itu yang dapat saya pelajaran dari selama menganyam di Budi Utomo 3 tahun, itu yang saya dapat. Solidaritas yang tinggi. Betul. Terus jalan sampai itu kalau bisa menarik kita satu ada Yang jadi menang, yang selama perjalanan dari kelas 1 nih sebagai SD 2 istilahnya kan Tyson satu angkatan win bareng ada yang bisa menarik pertimbangan penasaran ini sama senior nih turun di sini saya yang terkesan itu waktu penataran itu jalan pada hari ketiga ya, kalau nggak salah hari Rabu itu. Itu yang sangat berkesan buat saya ya. ya. Sama di hari ketujuh. Yang setelah selesai penataran. Itu yang hari ketiga itu kalau nggak salah itu saya dibawa senior itu naik bis tingkat 14A. Iya. Ya. Itu saya begitu sampai di Senen itu udah tempur dulu tuh sama anak konco. Kalau nggak salah ya, Iya. betul ya. Habis itu kita selesai itu belum ada jalan layang bang waktu itu bang. Ya, Ya, masih jalan bawah. masih di bawah temunya. Di apotik Kimia Farma Senen, depannya itu bioskop Senen. Oh, Itu kan bang. oh Perempatan lampu merah itu bang. Itu udah dihantam lagi bang, sama anak Dwi Kora ini bang. Betul. Iya, sama Captus waktu itu. Ya kan. Dari situ kita udah hancur-hancuran, tetap kita naik 14 bang. Sampai di Keramat itu ternyata ada anak Doski sama anak Israel tuh lagi ribut. Iya. Kan nyampe nih bang, Ya. itu tempur segitiga bang. Oh. Yang satu ada ngarah ke Doski, yang satu ada ngarah ke Israel. Itu yang saya ingat. Kita masih pakai tanah SMP. Masih putih biru. Sama putih biru. Saya sama Bang Wiro sama putih biru. Itu saya baru tahu oh begini ya. Kaget juga, cuman terpaksa bang. Kalau saya waktu itu mundur ya Bang Wiro ya. Iya. Kita habis sama kelas 3 itu. Senior, dia ngomelin pasti. Tapi itu kalau mau balok bang. Dijagain. Dijagain. Tapi senior di belakang nih. Betul. Dijagain, kelas 3 yang kelas 2 dah. Maju dong, maju dong. Minum tombak dah dong. Baru kita jadi minum tombak nih. Iya, betul. Betul. Ada tawa dulu anak SMP nih. Betul. Iya. Terusnya dari situ kita sistem terobos ya bang ya. Depan itu kalau nggak salah seki 71 bang. Metro Jakarta Pusat, Ya. Polres itu sistem jebol aja bang. Jebol ngebalikin juga udah nggak bisa. Polisi udah pada keluar semua. Harus tembus. Itu tembus, cuman mobil itu jalan pelan bang. Anak sekolah dulu. Sampai depan Persis Salembak itu sama anak UKI bang. Bener bang, nggak kelihatan karena kita nggak kampus bang. Karena kita, Pancipto dah masuk Pancipto. iya, karena kita nggak tahu mana orang yang benar, mana itu musuh, kita nggak tahu karena pakai seragam bebas. Kita kan pakai seragam SMP nih bang. Iya. Dari situ baru bang di depan Cipto persis itu ada yang namanya sekolah SMA Nusantara bang. Itu Betul. kita masukin Masih ada gitu ya. gitu. Nah, sampai lagi di depan Metropol itu anak SMA API bang. Iya. Nah, Air ya. Air. di sini kisah lucunya bang saya yang menarik. Begitu fire kita SMA API kita hantam, mulai jalan Surabaya. Dan segerombol anak sekolah juga udah timpuk-timpukan bang, udah adu. Oh ya maaf ya, udah adu senjata tajam. Nggak taunya temen juga bang, anak 806. Itu saya ngakak di situ tuh.
Karena kita nggak tahu dia SMP, saya SMP gitu. Makanya SMP sama-sama pakai SMP. Iya. Masih baru. Betul bang, sampai saya diuber-uber sama Pak Nur tuh. Saya lari sama dia kalau nggak salah itu samping rumahnya Pak Tri itu di Taman Suropati itu. Iya. Makanya kenapa abang mau konfrontir saya tahu kisah saya, karena di sini juga kebetulan ada yang ngerasain sama saya, gitu loh. Satu rating, satu pengalaman, satu Betul. basis. Betul. Jadi Susah senengnya sama-sama SMA. tahu deh. Betul. Ya kan? Nah, kalau hari ketujuhnya itu bang, itu mungkin momen yang nggak bisa terlupakan bang. Itu yang paling tidak bisa Hari terlupakan. terakhir Nataran. Betul bang. Itu baru tahu itu Blok M itu rasanya kayak gimana, itu baru tahu itu. Nah, berarti itu terakhir menuju Pak bikin lagi sampai Mestik tuh ya? Enggak, kita nggak domestik bang. Kita nggak ke Taman Nyerang. Puring. Kita Nyerang. ke jalur bang. akhirnya Nyerang. emang sengaja ke? Iya, ke Blok M. Oh, iya. Kita ke Blok M. Dibawa sama Senior waktu itu yang saya lihat perintahnya itu kan ada salah satunya kan Bang Anu ya, Bang Anu di situ, terusnya ada Bang Piyik ya, ada Bang Gaper ya. Iya. istilahnya Ya. dia yang bawa deh tuh. Iya, tapi bawa juga ada adik-adik. senior juga Bang waktu itu, senior yang lebih tua waktu itu kalau nggak salah ada Bang Medan juga waktu itu. Iya. Bang yang Medan alumni tahun 92 Bang tahun itu. 92. Iya. Satu dia. Iya. Itu Bang yang nggak pernah kita lupain Bang. Baru kita di situ ya sempetlah pala bocor apa semuanya. Karena Hebat satu kan, sekolah lawan di situ waktu itu ada penerbangan, ada SMA 46 di situ, terusnya CJ. ada Kampung Jawa. 46 enggak kayaknya? Hah? 46 Nggak ada ya? Enggak ada. Kalau nggak salah terusnya campur sih ya di situ ada Bariwan juga, ada apa banyak dah. Yang pasti itu kapal sama CJ. Kapal sama CJ. Cuman waktu itu juga anak pertama kalau nggak salah nggak nembus juga tuh, penataran dia, nggak tembus ke Blok M juga dia. Baru kita jebolin di situ tuh bang itu. Purnawa kita sempat bentrok dengan Awalnya sorenya dia benturan dulu sama penerbangan. Karena di situ CJ udah dipantek sama CJ sama kapal tuh ya, ya emang dominan sih itu bang ya, ya bang Wiro ya, di situ dominan dia, di situ dominan mereka, gitu. Akhirnya dari situ kalau nggak salah kita mencap, saya nyepet dorong-dorong kalau nggak salah itu bang. Di Gunawarman itu saya ingat. berarti sempat sengit juga dong di situ kan. Wah, hari itu ya. pokoknya itu yang saya Kita nggak cuma bisa. berapa orang waktu itu ya kan nggak semua, Nggak nggak semua. semua basis mistik waktu itu. Jadi itu emang orang sengaja ditunjuk bang, pilihan bang. sengaja. Kalau nggak salah Tes 20 mental katanya. kalau nggak salah 20 orang gitu. 20 orang kita goyang Blok M gitu. Masuk sama kita itu waktu itu ada Bandi juga yang Ya, ada Jimmy tuh, ada Jimmy Urip tuh. Itu Tapi itu pelajaran pertama tes mental bang. itu di situ. Di situ buat mental berani apa kagak Ya. nih. Ya. Karena hari terakhir penataran pengen Iya. tahu nih Iya. anak satu gimana nih. Betul. jarinya. Nah, Betul. Ya harusin itu bang. Lu kudu berani lo. Kalau kagak awas lo. Gitu. pokoknya ya pasti sampai kelas 3 pun ya seperti itulah Ya. kisahnya deh ya jalan sekolah. Ya kurang lebihnya sih memang seperti itu bang. Ya makanya yang tidak dilupakan sampai saat ini kita ketemu kawan lama, apalagi saya ketemu Bang Wiro lagi kan ya. Nah, itu yang kita nggak bisa lupain gitu. Dari kita zaman susah sampai kita nih udah jadi bapak-bapak, mungkin saya juga udah punya cucu dari sana. Hanya kita jauh-jauh kesini tuh kan. Iya. Nyambangin cerita kisah dulu gitu kan. Sebenarnya sih tadinya ada kerjaan juga pak. Ya ada kerjaan juga di sini. Cuman karena di hall dulu nih, Iya. karena mohon maaf teman-teman YouTubers, karena ada virus corona yang saat ini sedang membuming, Ya. jadinya pekerjaan semua pun apapun pekerjaan orang jadi tertunda semua. Gitu loh. Itu makanya sekalian saya sambangin, sekalian silaturahim, udah lama ketemu beliau.
beliau ini sering ke Jakarta, kadang malu sayanya Iya. gitu. Saya udah punya fasilitas, punya ini, dia yang naik bis aja bisa nyampe gitu loh. Saya udah punya fasilitas, baru hari ini nyampe ke sini gitu loh. Bang Wira gini kabarnya gimana Bang? Udah lama juga tinggal di sini Bang ya? Oh, dari semenjak mungkin bebas dulu ya. Nah, saya langsung ke sini. Dulu sempat dulu kumpul juga sama Bang Dino nih. Temuin juga ke dia nih. Pas Istilahnya ngungkapin rasa terima kasih lagi gitu. ya. Karena sebenarnya kawan abadi lah istilah katanya dia. Ya, itulah memori yang dulu ya, bisa dibilang bukan hutang budi sebenarnya, tapi apa namanya? Ya rasa saudara itulah yang Ya, kita itulah. buat. Ya tuh. Ya, Nah, ini kelas 3 gantian kan nih. Kita yang ngedidik adik-adik nih. Gimana tuh perjalanan begitu kelas 1 wah, jadi gini Bang, orang gantian nih. kalau Udah kelas dibilang saya nggak setia sama mistik, siapin ya. Karena dulunya itu sebenarnya ini Bang Wiro yang banyak jasanya. Jujur aja, saya ini kebanyakan ngalong, nggak pernah pulang tanya beliau. Bener, jujur saya. Dia mulain Dari anak kelas ini tuh ya. kelas 1 kita masih bareng Bang. Ah. Kita mau naik kelas 2, oh saya mulain tuh. Wah lah, mau rasanya ribut ke Priok, oh seperti ini. Oh mau ke Celilitan, oh kayak gini. Ke Polgat, oh kayak gini. Ya kan? Oh ke Bekasi kayak begini. Itu saya. Makanya dulu jujur sebenarnya ini Bang Wiro ini banyak jasanya di 10 ya. Karena beliau lah yang nemenin. Saya kebetulan itu baru nemenin itu kelas 3 persis itu. Saya baru pulang ke rumah. Ya. Jadi emang dulu ada istilahnya ya kalau dulu tuh malam kita main sana sini semua. Iya. Bang Wiro juga sering main tuh Bang, nggak kayak saya. Main tetap pulang ya tuh. Bukan keseringan saya yang. Dari mistik dia. Oh. Pas kelas 3 Bang Wiro yang mulai bawa tuh di era Nggak ada kelas 2. kelas 2. Kelas 2. Karena apa? Kelas 3-nya udah nggak aktif. Karena udah fokus ujian. Malah yang gue Selain sama anak kelas 2. Iya. Betul. Cuman kadang-kadang saya nemenin juga. Ya. Kita nemenin juga. Kelas 2-nya lebih sedikit kan waktu itu angkatan pertama ya. Iya. Jadi angkatan atasan gua nih, Bang Dino nih, atasannya yang angkatan tahun 95 berarti Iya. 95-nya itu gua kelas 1 dia kelas 2. Itu lebih sedikit. Ya 96-nya lah, lebih tepat ya. Iya. Banyakan adik kelasnya, banyakan anak adik kelas 97-nya. nya. Oh, 97 lebih banyak. Cuman ya dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, mungkin karena mental juga ya Bang Wiro ya. Ada yang kadang yang kuat, ada yang nggak kuat mental juga. Banyak yang berguguran di situ. Arti kata banyak yang veteran gitu. Iya. Nggak sampai lanjut ke cuma kelas 2, mereka berhenti tidak sekolah. Karena memang di era 94 itu memang wah itu emang masa kemasan sih, saya akuin kalau itu jujur saya. Jadi kita emang Di Mesik nih, seandainya dia kalah nih kita nih ya, nyerang Blok M. Kita buyar nih di Blok M, kita mundur di Blok M. Tungguin lagi di Mesik. Wah, balasan gua di Mesik untar. Kumpul lagi tadi Mesik, gitu. jadi Ada kapal-kapal 69 tuh yang pada pulang. Oh, gitu. Iya, siap-siap aja lu. Gua kalah di Blok M, ntar tungguin gua di Mesik. nunggu pecah-pecahannya lagi nih. Iya. Nah, kalau di Mistik sendiri di mana tuh biasanya? Ini Bang. Taman Puri. Kalau guring. Kalau Taman pulang Puring ya? Taman Puri. Guring. Kalau pergi kita pelbak. Kalau Taman Puri iya. Levelnya memang di situ. Cuman waktu saya kelas 1 kalau nggak salah itu masih jalur atas, belum ada jalur bawah. Iya. Gitu loh. Saya kelas 2 baru ada jalur bawah. Gitu. Ya. Itu tadi perjalanan di sekolahnya ya. Sebagai Dino yang diwarnai dari 69 terus 10
baru masuk ke sekolahan itu. Ya. Nah, setelah lulus itu perjalanannya gimana tuh? Mulai kerja, lanjutkan Saya waktu Iya, waktu itu saya begitu lulus saya dikasih 2 opsional dari sekolah. Ya, karena teman-teman juga tahu ya, apalagi angkatan saya deh. Walaupun Bang Wiro di dalam juga dia denger tuh. Saya dulu kelas 3 udah punya istri, Bang. Awin muda. sampai rekod jadi. Iya. Wah, gitu. Dari situ saya ditawarin opsional. Waktu itu saya termasuk 10 besar. 10 besar di otomotif. Dikasih opsional itu kalau mau melanjutkan itu. Alhamdulillah waktu itu saya dapat ITB. Kalau enggak saya di Astra. Kebetulan saya ambil aja di Astra. Karena waktu itu saya udah harus untuk cari uang. Gitu. Untuk keluarga saya. Berapa lama tuh? Di Astra itu saya ngerasain cuma setahun ya Bang ya, karena apa, di Astra itu kalau nggak salah saya 98 itu kerusuhan besar-besaran itu saya kena pengurangan Bang. Kena pengurangan saya. Ya 98. Iya, Semua 98 krisis itu. ya, krisis moneter itu saya di pengurangan. Sempat juga hasil dari Astra itu kalau nggak salah saya dapat pesangon itu 5.250.000. Saya beli motor kalau nggak salah itu buat 98 tuh ya. iya buat Gojek buat Ya ngojek ini itu. datang nemuin gua 98 atau 99 dia datang ke yang Tangerang. Mungkin kayaknya rezeki dari situ. Sempat ke Tangerang, kunjung. Iya. Bertemu tuh ya. Iya. Nah, terus dari situ tuh yang saya tahu sekarang soalnya YouTube ini ya itulah perjalanan seseorang yang bisa kita lihat saat ini. Alhamdulillah berhasil, cuman kan kita jangan lihat sekarang ya prosesnya itu, prosesnya itu makanya kita pengen tahu nih, jangan cuma dilihat anak budutnya itu, wah dulu begini, nih kita dengar kisahnya, jalannya gimana nih. Ya, perjalanannya waktu itu saya sempat nganggur ya Bang ya. Sempat nganggur itu kalau nggak salah 2-3 bulanan lah Bang, kalau nggak salah. Saya coba karena waktu itu belum ada yang terima kerja kan, masih krisis. Saya ngojek Bang dulu Bang. Saya ngojek itu di Kreo. Ya. Kebetulan saya waktu itu antar anak sekolah lah Bang. Dan anak sekolah ada langganan lah bahasanya. Coba dari situ kebetulan lagi nongkrong di Gang Nawi itu, kebetulan saya lagi masih ini ada teman yang nawarin. Saya juga udah lupa sama beliau namanya siapa. Kalau ini saya terima kasih sama beliau. Saya juga nggak tahu masih hidup atau enggak beliau ini. Saya dimasukin waktu itu kalau nggak salah gantiin temennya itu cuti hamil 3 bulan. Anak budut juga? Bukan. Oh, dari awal. Kalau nggak salah dia anak SMA Bina Kusuma. Kalau nggak salah dia ini anak SMA Bina Kusuma. Cuma saya lupa namanya. Jujur aja. Nah dari situ cowok. Nah, cowok. Akhirnya saya mau nggak jaga counter. Bingung saya. Jaga counter. Apa ya counter ya? Saya nggak ngerti Bang. Karena waktu itu kan saya nggak teknik. Bisa aja. Padahal sih bingung juga apa yang mau dikerjain. Cuman saya harus mencoba karena gimana pun anak istri saya hari ini atau esok mesti makan. Itu yang saya kejar waktu itu. Dari situ saya masuk ke Metro Department Store, itu di screening. Alhamdulillah lulus. Waktu itu kalau nggak salah saya jaga bangku-bangku mahal Bang, kayak table, meja, Oh, sempat jadi SPB. SPB betul Bang, sales promotion boy. Badannya itu di Metro. Kebetulan saya waktu itu brandnya Tapi itu, Bang, sekalian ya. Iya. Sayang. brandnya itu kalau nggak salah Domain ya. Itu kalau nggak salah dia bangku-bangku ya kayak macam kelasnya Da Vinci gitu ya.
itulah saya Punya coba. ya. Iya furniture. Saya coba melihat yang senior-senior caranya jualan ini. Saya tertarik di dunia marketing itu dari situ bang. Sampai akhirnya 3 bulan persis saya kontrak saya sudah habis. Waktu itu ada temen depan di sama-sama dulu kan kalau di Sogo itu namanya department store-nya itu saya di Oslo. Nah, di Oslo itu saya ketemulah sama Bang Rusli. Kebetulan rumahnya itu di daerah Bungur juga, Bang Rusli. Iya. Rusli. Iya, iya. Alhamdulillah. Bang. Iya. Saya sama Bang Rusli ini ditawarin masih mau kerja nggak? Saya bilang mau bang. Waktu mau akhir kontrak saya mau habis. Dikasih alamat waktu itu Jalan Biak nomor kalau nggak salah 51 atau 71 tuh. Nah di situ disuruh ke kantor itu tahunya dia jualan kristal bang, kayak Bohemia, terus saya lali, di situ kayak jualan ice ray, terusnya asbak, terusnya pot, ya pokoknya pajangan-pajangan kristal ya, bentuk kristal. Nah di situ waktu itu kalau nggak salah saya itu zamannya RCTI cuma pakai decoder kalau nggak salah itu. Ya. RCTI zaman pakai decoder tuh bang. Nggak semua orang bisa Nonton. siaran ya. Iya. Waktu itu pernah nonton di tetangga itu ada acara quiz keluarga Light Boy. Kalau nggak salah yang bawain acara itu Bu Ketibon kalau nggak salah. Nah nggak taunya itu honor saya. Saya ngelamar tuh di situ. Alhamdulillah saya dapat di situ 2 tahun. Saya naik SPP, nggak lama pilot lah. Pilot. Akhirnya saya pindah ke masih di sekitar Sogo juga sama departemen store Metro. Saya masuk ke Sogo itu sama juga jaga kristal di San Marco. Jadi masih ruang lingkup yang sama. Betul. Linknya dengan link yang itu juga. Betul. Dari situ saya dapat 2 tahun juga. Kalau nggak salah itu Sogo itu sahamnya itu kalau nggak salah dimiliki sama Mitra Adi Perkasa 50%-nya. Jadinya setengah perekrutan itu harus persetujuan dari Mitra Adi Perkasa. Saya mundurin diri di situ. Gitu. Perubahan manajemen. Iya, perubahan manajemen. Dari situ saya kerja itu sempat nganggur seminggu, akhirnya kurir bang. Ada Pindah meter profesi surat lagi. Pindah profesi lagi. Jalanan yang ya. cukup berliku-liku. Dari kurir itu kalau nggak salah saya dapat di wahana kurir itu kalau nggak salah saya itu 2001 saya keluar. 2001 dari situ saya keluar, saya ke CSN kurir juga cuma dapat setahun. Dari situ saya ikut bantu orang tua loh. Ini Pak ayah saya kebetulan simpan Polda Metro Jaya karena bapak saya purnawirawan Polri. Dari situ saya ikutlah sama bapak. Kalau nggak salah dulu saya kerjaannya itu advokat ya, pengadilan, Mahkamah Agung, terus ya banyak juga sih kalau pada pertahanan nasional juga cek sertifikat apa. Dari situ ya saya lama juga di situ 2006 saya keluar, ayah saya masih di sana. 2005 ayah saya masih di sana. Saya coba itu tuh kalau nggak salah kurir lagi bang, jadi kurir lagi. Antar surat lagi. Pokoknya berliku-liku perjalanan dialami oleh Tundino sampai akhirnya terakhir saya ketemu itu beliau ini di sebelum di Mitsubishi di mana?
Dulu 2007, 2008, 2009 itu saya di leasing. Oh, awalnya masuk Mitsubishi di Di leasing dulu bang. Saya itu pernah di Akan di Fatmawati ya. Terus saya sama di CMB Niaga. Saya pernah dulu. Udah mulai di situ baru Ya. ke 2009 baru saya ke Mitsubishi. di Mitsubishi. Di Mitsubishi Sampai- motor amat truk sampai saat ini. sampai saat ini. Berapa Tapi tahun tuh? beda manajemen bang. Oh, bukan satu Bukan. perusahaan. Satu ATPM cuman beda manajemen. Waktu itu kalau nggak salah saya bergabung itu 2009 sampai 2011 itu dengan Teja Berlian Group yang di Cirebon. Saya pindah manajemen lagi cuman Mitsubishi juga itu di New Armada Group, tepatnya di PT Bumi Raja Abadi sampai sampai saat ini. sampai saat ini itu udah mulai misalnya tuh saya bilang termasuk yang berhasil di situ guys. Saya sempat jadi anak buahnya. Dibilang berhasil sih belum juga kali ya. Nah, nih mulai ketemu lagi kumpul waktu itu gue sempat ketemu di ini tuh. Pertama kali kita ketemu di mana tuh? Bali View yang di yang tuh apa tuh? Oh iya, Ubud, Ubud Beta. Pertama ketemu dia lagi nih. Nah, Udah diubut ya. lagi apa kafe punyanya siapa? Saya lebih dulu ketemu dia bang. Oh, udah ketemu duluan tuh ya. Nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 2004 atau 2003 beliau belum lama kok itu. Belum lama sama beliau. Jujur saya. Lucu ketemunya nanti. Di Ketemunya itu saya bawa mobil sama ayah saya. Bawa mobil mau ke puncak sama istri saya. Nggak taunya karena itu mobil udah tua. Selang karena saya mobil metik bang. Kalau nggak salah Honda Accord Prestige tahun 85 itu saya bawa. Selang power steering itu yang dari power steering, selang yang metiknya itu jebol pecah bang. Persis di nggak jauh dari Pasar Cilanjang. Itu kalau nggak salah cuma 50 meter per 100 meter itu dari Polsek itu kalau nggak salah. Oh, Bang Iro udah di sini tuh ya? Udah di sini. Udah. Udah lama dia. Oh, nah itu kok bisa? Sengaja waktu itu. Akhirnya gimana tuh? Kebetulan Dia mau ke Bandung waktu itu ya. Ah. Jakarta mau ke Bandung. saya udah megang handphone, beliau juga udah megang handphone kalau nggak salah. Saya waktu itu beliau ke pertama kali keluar, alhamdulillah ke rumah saya. Iya. Ketemulah orang tua saya almarhum bapak saya. Ngobrol sama bapak saya. Ya sedikit dikasih wajar supaya yang sudah ya kalau nggak salah. Sekarang hidup kembali normal, kamu lebih dewasa lagi, cara berpola pikir ya kekanak-kanakan kalau nggak salah waktu itu. Seperti itulah dikasih, lebih banyak dikasih nasihat kalau nggak salah mau orang tua saya. Dari situ kalau nggak salah nih ya, ayah saya sama istri saya itu jalan duluan kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah beliau ini usaha itu kalau nggak salah dia punya anak buah itu kalau abang boleh tahu dulu tuh sering mobil-mobil kan karena belum ada Cipularang nih. Kan dikasih Dagang. nah pedagang itu yang dibawa Dagang asongan. ember itu ada Coca-Cola, ada Fanta tuh. Iya. Kebetulan anak buah beliau itu dia ini udah wira swasta duluan. Ya. Jujur aja dia ini udah wira swasta duluan. Iya kan? Itu dibawain kotak satu plat-platnya masih ada dong sekarang. Dibawain Coca-Cola. Iya. Satu plat. Karena nungguin mobil itu sampai malam ya rumah saya. Iya. Saya berdua ke sana ke Bandung sama dia. Ketemulah bapak saya lagi dia di sana. Alhamdulillah saya itu nggak disulit. Tadinya wah sulit banget nyari bengkel.
maksudnya beliau kenal sama orang ya Jagger situlah, preman situlah. Akhirnya dipanggil mekaniknya juga takut sama kebetulan sama beliau. Akhirnya kita sama-sama ke Bandung. Berapa kali sempat ketemu beliau, barulah saya masuk komunitas lagi. Yang tadinya saya mungkin dengan kehidupan pelapor saya di yang kecil, saya lupa teman-teman. Akhirnya tadinya saya mungkin udah salah jalan, saya juga hampir salah jalan, akhirnya ketemu komunitas lagi. Dan yang bawa itu saya ketemu komunitas lagi itu Bang Andi. Barulah saya mulai ngobrol. Sama kali ketemu abang ya. Ya di situ ya, Di situ ya. Iya. Kan ada kafe punya anak di situ. Iya, Sering betul. ngumpul, Betul. kita ketemu di situ. Betul. Nah, akhirnya, nah ini udah mulai nih kita berkomunitas lagi nih Tum ya. Betul. Komunitas udah mungkin basis sudah mulai kumpul ya, saya bilang tadi. Akhirnya dibikinlah basis dengan manajemennya, dibikinlah ikatan alumni dengan ikat aku, ikat 5 dan sebagainya, komunitas region juga tuh ya. Iya. Nah akhirnya ya dibikinlah wadah Poka. Itu tahun berapa ya? Tahunnya saya udah lupa. Dan hukum ini angkatan 3 tuh ya. Yang ketiga. Coba ketiga. Nah setelah posisi mengetahui pokat pasti kan menaungi di bawah banyak nih dalam permasalahan itu gimana itu menanggapinya, Jadi gini. problem yang ada nih pasti banyak nih. Iya. Apalagi bukan cuman Problem di basis angkatan saya aja lagi. banyak. Wah, bukan cuma di basis. Udah satu budut udah ditanganin nih, gimana? Jadi gini Bang, Tangannya dulu. jadi gini, pertama kali itu sebenarnya saya nggak tahu menau Bang. Ya. Arti itu pokat itu apa saya nggak Ya. ngerti Bang. Tahunya saya budut aja. Ya. Tiba-tiba saya dimasukin grup mistik, ya kan? Waktu itu Bang Wiro belum masuk kalau nggak salah. Belum masuk. Saya dimasukin, terusnya waktu itu kalau nggak salah saya lagi ada gesekan sedikit di rumah tangga saya. Akhirnya saya daripada saya bosen di rumah takut terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu itu saya lihat di grup, pada nongkrong nih di mana nih di tempatnya Bang Wiji kan di Ya. mana kuburan Danau, Tanah Kusir, Danau. ya Tanah Kusir. Kebetulan ayah saya juga kan dimakamin di situ. Nah, sekalian ngeliatin kuburan orang tua saya datang ke situ Bang. Main dia. Jadi kalian main, saya ngobrol. Tapi terlepas dari itu memang waktu saya pertama kali ketemu di komunitas begitu, saya seneng Bang. Pengen banget ketemu kawan-kawan saya yang lama. Saya sambangin 806, saya sambangin 40, saya sambangin ke Lebak Bulus juga. Coba cari tahu lah ke basis-basis berapa basis saya tanya lah. Udah Betul, ya. udah mulai punya waktu nih istilahnya nih. Ya, Iya. Udah mulai punya waktu senggang istilahnya ya. Tapi saya nggak ada pemikiran itu saya akan jadi ketua pokat, saya nggak ada. Ya. Dan saya emang murni saya pengen silaturahim, saya pengen ketemu teman lama, saya pengen nostalgia dengan teman-teman saya juga, saya pengen yang ngulang cerita yang masa lalu juga, yang lucu-lucu mungkin yang gitu. Waktu itu sempat saya nyari ini loh, ketemunya itu kalau nggak salah saya di Gedung Badak, tapi sebelum pokoknya saya sebelum nongkrong aja itu di Bogor itu saya selalu nyari dia sampai saya kawinan di Sukabumi saya juga nyari dia. Bener Jauh banget kali. nggak tahu. Jodoh banget. Mungkin kalau saya kan memang mungkin yang tadi saya bilang satu basis, satu ceritakan juga, satu seneng juga, satu ini juga. Banyak Satu. historinya dah. Iya, satu polsek juga pernah benar. Takut banget kita ya. Iya, Nah, tuh. kan seksi 8. Iya silapan. Makanya apa ya?
sebelum kenal di ini pokoknya ke beliau terus saya. Barulah saya nyambangin teman-teman saya di 806 juga, kebetulan saya kelahiran di Manggarai juga kan, di apa Bali Matraman ya, Salihun situ ya dong ya. Salihun. Saya hijrah 82, saya hijrah ke sana kan, orang tua saya. Tapi ya memang kalau ada komplain juga, kok Dino kayaknya nyambangin 806 doang. Bukan, karena ada ikatan batin di sana juga. Story lah. Ya, saya punya histori, saya kelahiran di sana. Kebetulan Haji Solihun itu Gobel sama Jembatan Merah itu nggak jauh bang, gitu. Makanya saya agak ada ikatan di sana karena tumbuh dan besarnya saya ada di sana. Sebagian hidup saya ada di sana. Gitu. Nah, mulai lagi nih tadi yang saya bilang yang problem-problemnya itu apa nggak bikin puyeng kepala tuh? Kalau saya emang dasarnya suka ketemu orang kali bang. Ya. Kalau saya itu tahun pertama itu saya mapping dulu bang. Mapping di basis. Alhamdulillah, karena saya bagaimanapun saya orang timur ya bang. Yang muda harus yang ketua. Itulah ada ketimuran kita. Saya silaturahim bang. Modal saya cuma itu bang. Terima nggak diterima urusan nanti belakangan. Yang penting saya udah berusaha. Masa saya datang baik-baik saya dipukul sih kan, saya nggak mungkin kan gitu. Saya coba memperkenalkan diri itu di sana. Saya sebisa mungkin meyakinkan mereka bahwa yang saya jalani ini adalah benar-benar murni untuk hubungan silaturahim, dan saya tidak ada yang namanya sedikit pun mengambil keuntungan dari mereka. Ada kepentingan pribadi gitu. Mohon maaf, saya kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah tidak ada istri saya sama itu pribadi saya, tanpa harus mengambil hak-hak dari anak murid saya, insya Allah saya bisa. Intinya Om ini menangani Pokat agar kegiatan di Budut menjadi lebih baik gitu ya. Harus serumpun dulu bang. Harus rumput. Nggak bisa kalau nggak serumpun bang. Nggak akan bisa. Budut ini luas bang. Budut ini konvensional. Ini penuh dengan penyakit dan intrik bang. Orangnya unik-unik. Semua unik-unik. Semua jagoan. Nggak ada yang nggak jagoan. Semua jagoan bang. Makanya dengan cara saya mungkin saya silaturahim, insya Allah kalaupun ada kendala, insya Allah saya bisa tangani. Pokoknya, berarti ini tahun ini udah saya mungkin Agustus atau September saya habis pak masa pemimpinan saya. Mungkin nanti kebijakan dari tim 16 juga. Kalau kemarin saya udah ditanya adik-adik Pokat, saya bilang masih relevan. Kalau bisa jangan dirubah karena itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, dan itu saya anggap masih layak. Dan kalaupun mau ada pemilihan pun ya nanti selanjutnya mungkin kita akan pembicaranya lebih lanjut itu. akan fokus lagi. Ya mudah-mudahan juga kalaupun nanti ada calon yang terpilih yang lebih baik dari saya, alhamdulillah insya Allah saya dukung. Gitu. Itu nantilah. Iya. Untuk kedepannya. Iya. Mungkin ada lanjutan Pokat yang sendiri. Iya. Nah, kebetulan ada Bang Miro di sini. Tanyakan nih pendapat Bang Miro mengenai ketum Pokat nih, gimana nih sebagai teman. Tanya dulu bang, yang baik yang baik. Pokoknya ceritain aja bang. Ceritain dari yang baiknya sampai yang busuknya serada. Kita semua nih. Lalu perjalanannya itu dari sekolah sampai sekarang bisa sampai hari ini lah kalau perlu kita Perjalanan panjang memang ya. buka-bukaan nih. Kalau diceritain dari pertama dari awal saya ketemu beliau nih ya. Dulu ya di kelas 1 tuh ya kita sama-sama baru penataran, memang benar bareng kita penataran, kita naik mobil bareng sama-sama ya emang bareng. Dari situlah istilah katanya kita tumbuh
rasa solidaritas, rasa persaudaraan, rasa perkawanan yang benar-benar lebih daripada berteman gitu ya, malah lebih daripada saudara nilainya. Ini yang gua rasain banget di kuliah ya. Dulu saya belum pernah penataran bareng sama dia, malah waktu gua ingat untuk penataran di Pasar Baru ya, kita keluar dari sekolah penataran terus sama kelas 3 tuh ya, kita udah disuruh hormat. Waduh, hormat di tengah jalan tuh, bukan hormat sama kakak kelas, bukan. Sama mobil Kita disuruh hormat. Nah, dia nih saya ingat banget. Sama PPD, Sama mobil disuruh hormat. Udah gitu. Kita nggak kena ya yang disuruh nyebur ke Kali Pasar Baru tuh bang. Waduh, ada lagi tuh teman kita yang disuruh nyebur ke Kali Pasar Baru. Bukannya anak sekolah yang sambitin, Odin lagi pada naik motor, disuruh sambitin sama senior, sambitin, wah sambitin bang, nih sama dia nih, sampai diudak-udak tuh bang, waduh, dia gua rasain berdua sama dia nih, dulu, angkatan sama dia, pun begitu juga, emang benar yang diceritain sama dia waktu akhir kita penataran ya, nyerang ke Blok M tuh, ceritanya basis kapal kan di Blok M kan, basis kapal sama CJ. Sama 20 orang bang, tes nyali nih mental lu siapa-siapa aja nih. Wah lu, ikut gua lu. Anak-anak kelas 3 biar tahu lu gimana musuh-musuh lu. Gitu. Betul. Masuk kita ke Blok M. Sampai di Blok M tuh bang, benar. Waduh. Dari berapa jalur dulu? Jalur 1 sampai jalur 6 apa 8? 6 ya? 6 di terminalnya. Terminal. Oh iya, kalau terminal bagiannya waktu itu. Setiap jalur kan udah diisiin sama anak penerbangan semua tuh. Lu purnama belum mungkin udah pulang kayaknya. Nggak jebol ya? Nah, iya, purnama udah kayaknya udah sekat juga. Saya di situ udah basisnya. Kita masuk ke situ. Budut gitu. Nah, wah nggak taunya gue pikir gimana ini ngerasain perangnya nih ya. Wah, ini apaan ya, sekolah apa-apaan? Nggak tahu itu tongkrongan anak sekolahan penerbangan. Itu masuknya yang dari taman, masuk terminal. Dari taman. Yang gitu, tunggu masuk itu ya? Iya, tunggu betul. Iya. Wah, gitu, teriak. Wah, habis lah. Kita cuma 20 orang, dianya segambreng-gambreng. Wah, bagaimana mau ngelawannya? Tes nyali itu. Iya, tes nyali dah tuh. Lewat lolos tuh. Nah, gua mau turun waktu itu ya, kita sempet turun. Suruh bawa barang kan semua kan, gua juga bawa bang, disuruh diinstruksi bawa barang semuanya, nggak ada bawa barang, itu bawa barang semua. Bawa golok tuh, golok kita. Bukan turun lah, dia banyak banget bang, walaupun bawa golok, gua kan bingung, banyak yang mana kan gua. Karena kita masih lugu, masih makan SMP itu. Putih abu-abu. Akhirnya balik lagi ke mobil, hancur dah tuh mobil, tapi lewat untungnya mobilnya, masuknya. Iya betul. Ada kelas 3. Ulah kita kalah di sini, tungguin kita pantekin di Taman Puring. Itu, dan nungguin dah tuh di Taman Puring. Nah, sebenarnya di Taman Puring lah. Tapi ketemunya ya yang pecahannya yang kalah 69. Iya, pecahannya yang anak-anak 69. Masing-masing jalur tuh udah punya frekuensinya masing-masing gitu. Iya. Itu kalau dulu itu maaf deh, kan ada yang sempat nama dulu ngebeta. Nah, ngalamin nggak tuh Pak? Ngalamin bang, ya, ngalamin. Karena gue sendiri sempat nongkrong di Mistik di apotik kan ya. Nggak ada yang istilahnya nggak terkenal soal begituan bang. Nomor 1 udah tuh yang begituan bang. Dulu di Mistik kan nongkrongnya di apotik ya. Apotik betul. Gue sempat juga karena dulu namanya apotik tuh kan. Kalau zaman gue dulu kan ya sama sih, tapi kemudian topi tuh nggak bisa orang pakai topi dikit. Lagi nongkrong lagi ya, foto naik aja, balik lagi dapat topi. Cepet amat jahitan 8 loh. Sama jam dulu jam apa suat ya. Suat. Cuma kadang-kadang suka nyaru tuh, soalnya dapetnya GM. Tapi jujur aja, saya sih kalau dibilang kereta itu sama Wiro kehitung kali sama jari ya. Saya sih lebih sering tempur saya. Iya, mau fokus sama betak. Kalau dulu kita Bang Dino ya, dia di Kreo, saya di Celduk nih.
Nah, kalau pulang bareng angkat gitu juga. Emang bener yang dibilang Bang Dino, dia nungguin di kreo nih, baru anak basis dari Cuduk nih start sampai ketemu di kreo, baru naik ke anak kreo. Oh kreo anak budutnya naik gitu, sampai turunnya di Elbak tuh ya. Iya. Itu turun. Nah di saat itu lumayan banyak nggak tuh dari tim Bosel 9? Ah, 9 ya cukup lumayan banyak. Banyak di tahun itu ya. Apalagi daerah Ciledug lebih gila. Lebih gila. Ciledug itu berarti di Metro Mini pun bisa penuh sendiri tuh ya dengan tim sekolah semua. Jadi gini Bang, kalau ada juga nggak- anak penumpangnya juga, Iya. ada penumpang. kalau nggak salah nih ya, kalau ini Bang saya sama Bang Wiro, kalau nggak salah itu kita itu sebenarnya di 69 udah banyak Bang, satu bis. Kadang yang satu bis lagi itu kebanyakan di luar sekolah budut Bang. Mohon maaf nih, mungkin yang di jalur kita saya nggak ribut ya, selain nama notabene mohon maaf nih sama kapal sama kampung Jawa. Kadang ada anak Bonser juga, anak Bariwan juga. Ya mohon maaf nih, bener. Cuma kalau poncol saya sikat sama dia, nggak ada urusan gitu loh. Kalau poncol dulu, cuma kayak ada 4-6 gabung ke kita, 24, 13 Tanah Abang, 1 DKI gitu ya. Iya. di 69-nya. Iya, cuman mereka kalau ribut pakai cadar. Masih gabung. Mereka ribut pakai cadar karena mereka nggak enak sama anak di CSW nongkrongnya juga sama anak kampung Jawa. Masih gabung. Bonser, belter tanya masih Tapi di 69-nya sendiri Udah ada. jalurnya tuh anak sekolah mana aja ada itu. bareng-bareng ya. Bareng. Bisa dibilang bareng-bareng naik gitu. Iya. Jadi naiknya sih nggak bareng Bang, cuma beda Metro Mini aja. Tapi istilahnya Ngebarengin mereka Bang, karena di Singgalang pasti mentoknya mereka di Singgalang kalau nggak bareng kita. Habis di Singgalang mereka, gitu. Karena di 69 aja Bang yang diberlakukan jalur itu. Gitu, makanya mereka juga kalau ini teriaknya budut juga sama. Iya. gitu. Iya. Jadi persahabatan antara saya pribadi sama Bang Dino nih ya, memang dari kelas 1 lah sampai akhirnya ya kejadian musibah itu kan. Iya. Ketemu dia. Ya sebenarnya diceritain deh. Ya sebenarnya kejadian waktu itu juga sebenarnya ada gitu Dino, waktu kejadian gue pribadi juga ada, cuma ya karena gue juga gak mau ngemet kawan lah istilah katanya lah, udahlah cukup gue aja istilahnya yang jadi korban lah, gak usah lah dibawa-bawa yang lain sebenarnya, cuman udah gak usah lah masa lalu itu lah. Saya sempat kabur juga Bang. Iya, Saya sempat ngilang juga, kalau nggak salah waktu itu saya ditampung di Priuk ya sama Kutil. iya. Tahun ya almarhum Kutil, saya sempat di sana. Saya juga sebenarnya banyak hutang budi juga sama beliau, sama Budi Kutil. Sebelum akhir hayatnya beliau udah nggak ada itu, saya pernah nemuin sekali di Priok. Waktu itu ya dari hati ke hati aja bicara sama Budi Kutil, yang emang dasar watak orang ini memang keras kalau Budi Kutil, saya akuin. Ya pada saat itu beliau kayaknya udah mulai sadar, mungkin waktu yang nggak keburu mungkin gitu. Umur ya nggak keburu. Saya sempet setahun lah. Saya pernah dibuang juga waktu itu ya karena pelakunya ini anak kapal 69 kan tahu semua. Walaupun ya mohon maaf Bang Wiro nggak ngempet, tetap kan yang anak penerbangannya ngoceh juga. Saya waktu pertama kali dibuang itu ke 913 sih saya di Pasar Kopro saya ketemu sama kebetulan si kelasan saya si Rahmat sama GG. Saya sempat di situ, nggak lama juga saya di situ kecium, saya baru dibuang Priok karena waktu itu Tanjung Priok itu daerah abu-abu Bang. Siapapun itu emang penjahat semua yang masuk di situ. Sekarang udah enggak. Saya akuin itu pernah ya kejadian itu mungkin di luar kuasa juga ya, di luar saya, mungkin di luar Wiro juga. Ya memang hal itu memang ya itu kejadiannya ya memang pada saat itu ya seperti itulah gitu. Spontanitas dan kita tidak ada niat yang namanya itu membunuh ya. Enggak. Pada saat itu kita Spontanitas.
cuman memang itu mungkin kuasa Tuhan atau gimana, takdir. takdir juga boleh dibilang. Dari sanalah ya saya sempat bimbang juga ya, karena waktu itu juga teman saya di dalam ya, saya bebas ya kan, sampai pada saat ini juga gitu. Makanya kan saya bilang beliau ini sebenarnya banyak jasa juga gitu ya, banyak jasa. Dan sampai pada saat ini pun alhamdulillah dia masih bisa nemenin saya, bertemu sama saya juga gitu loh. Sampai di saat ini ya di Cianjur inilah gitu loh. Kebetulan di Cianjur wawancaranya nih menyambangi Bang Wiro gitu ya, Karena saya malu bang, didatengin mulu dari Jakarta. yang punya histori bareng-bareng seangkatan di zamannya gitu ya, untuk sobat Globus semua. Nah, akhir kata nih tuh ada pesan dan jangan buat adik-adik yang lain dan juga khusus Budut, khususnya di kalangan Budut gitu, sebagai ketua kokat nanti mungkin ada yang ingin disampaikan tuh. Ya untuk adik-adik yang sekarang masih sekolah, ingat sekarang eranya zamannya sudah berubah. Mungkin di zaman saya tidak seenak zaman sekarang. Nikmatilah fasilitas yang ada dari pemerintah, sarana dan prasarana sudah lengkap. Janganlah tawuran lagi, stop tawuran. Yang sudah berlalu. Mungkin juga kita alumninya juga yang sebagian banyak yang kita kena juga, saya dikenain juga. Mereka juga udah ya sama-sama sudah tua, sama-sama sudah saling menyadari ya kedepannya sih tidak ada korban jiwa lagi. Saya juga sebagai orang tua, saya juga punya anak, saya juga berharap tawuran ini bisa reda, ya bisa reda. Ya, kalaupun masih ada, ya tapi untuk pelajar-pelajar yang sekarang lebih jernih lagi dalam berpikir, lebih cermat dalam pelajaran. Mudah-mudahan anda sendiri, anda semua, dan anda pribadi sendiri bisa jauh lebih baik dari yang sudah ada. Dan kedepannya juga sudah tidak ada lagi hal-hal ini yang kita mesti lihatlah di kemudian harinya. Itu aja dari saya. Mungkin dari Bang Wiro sendiri ada wajangan mungkin buat Saran aja ya. ya. Ya mungkin untuk pesan dan saran untuk ke yang ada kelas juga, termasuk ketum sebagai ketum vokat sekaligus membawahi basis-basis semua ya yang ada di Budut. Itulah katanya, semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih visi dan misinya, terutamanya untuk anak-anak maju, untuk anak-anak Budut semuanya lebih solid lagi, lebih terjalin rasa saling persaudaraan, terikat saling rasa persaudaraan, saling menghormati sesama kawan pun dapat terjalin seperti itu yang kita. Iya betul. Dan untuk adik-adik kelas kita yang sekarang pelajar-pelajar masih sekolah, harapannya stop untuk tawuran, jangan lagi ada korban-korban selanjutnya, cukup tidak ada lagi tawuran. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan ketum Sokat dan Manus yang kebetulan ditemani dengan rekan seangkatannya Bang Wiro ya. Udah kita dengar ceritanya semua. Dan sobat Globus cukup sekian bincang-bincang kita kali ini.